Tiap peminatnya sudah 600 ya. sekian ya Pak ya. Berarti sebenarnya bisa lebih berkembang Pak. Iya, kebetulan saya juga kadang-kadang iri kenapa nggak ada Jakarta Digital Bandung. Kebetulan saya pernah bertemu juga satu grup anak-anak muda begitu yang bergerak di bidang industri kreatif di Jakarta, dan terkadang saya harap ada yang mengarahkan, tapi mereka sepertinya tidak ada, dan mereka lebih bergerak kepada komunitas gitu, dan mereka membentuk satu komunitas cukup besar komunitas itu. Mungkin alasannya ya seperti mungkin Silicon Valley Pak. Kalau di India ada Bangalore juga. Itu tidak lepas kenapa dipilih kota itu karena banyaknya universitas di bidang IT. Ya, jadi banyak developer di kota tersebut. Jadi itulah yang sebetulnya melatar belakangi kenapa kita membuat pertama kali Bandung Digital Valley. Itu kapan Pak pendiriannya sendiri? Didirikan atau ya inaugurationnya itu pertama kali tahun 2011 tanggal 20 Desember. Tapi sebetulnya konsep kita pun ingin membangun di kota lain. Bahkan di kota lain tidak hanya Telkom, kita pun mengundang siapa saja. Jadi kita istilahnya makanya nanti di Bandung Digital Valley ini ingin menjadi hub dan research pool tadi. Jadi biar nanti banyak sel-sel istilah kita di daerah-daerah ini yang mengembangkan seperti di Bandung Digital Valley. Sehingga nanti kita bisa saling berinteraksi. Kalau ada kebutuhan resource bisa saling dipertukarkan juga. Nah itu intinya. Jadi baik dari nanti para developer yang sekarang sudah ada bergabung di Bandung Digital Valley, kalau diperlukan juga di sel-sel nanti kita bisa berikan juga. Termasuk funding. Funding sendiri yang tadi saya sampaikan memang Telkom setiap tahun mengalokasikan dana di sini, dan kita pun sebenarnya ingin mengundang pihak lain. Jadi dana tidak hanya dari Telkom tapi juga dari pihak lain nanti bersama. Ya karena ini pertama kali, jadi Telkom ingin jadi lokomotif menginisiasi lah. Ini semuanya memang dari Telkom. Tapi ke depan sih prinsip ini sebenarnya terbuka. Nah kalau dari sudut korporasi Telkom nih Bapak, apakah ini dianggap sebagai aktivitas internal, apakah ini aktivitas social responsibility, itu apa pandangan Telkom terhadap ini? Ini lebih memang beratnya ke social responsibility, corporate social responsibility. Yang saya sampaikan tadi, kedepannya kita ingin mengajak sebenarnya banyak partner. Jadi skemanya partnership. Bahkan untuk operasionalisasi pun kami dibantu oleh MIKTI. Pak Indra ini dari MIKTI. Ya, Masyarakat Industri Kreatif TIK, Teknologi Informasi Komunikasi Indonesia. Nah, jadi dalam pelaksanaannya pun kita dibantu operasionalisasi oleh teman-teman MIKTI yang memang kita lihat bisa lebih capable lah dari kami yang di Telkom. Kemudian dari tadi finansial juga funding, kita juga mengundang seperti pihak lain. Gitu. Nah, jadi ini memang umum gitu, tidak hanya untuk Telkom. Telkom hanya sebagai inisiator aja sekarang ini. Karena kita lihat belum banyak lah yang menginisiasi seperti ini. Padahal inkubator di sini sangat diperlukan di Indonesia. Nah kalau tiba-tiba ada satu orang entrepreneur yang mungkin banyak uangnya dan melihat, oh ini kok ada potensi-potensi gitu, ada peluang-peluang gitu. Terus kemudian tiba-tiba dari mungkin belum sampai level tenant, tapi baru level member atau yang satu lagi tadi partner itu, terus tiba-tiba diambil, oke lah Anda datang sama saya ayo kita pergi ke Malaysia atau kita pergi ke US atau pergi ke ini, apa reaksi Bapak terhadap? Boleh jawab singkat Bapak? Ya sebetulnya tadi disampaikan di akhir program, kami akan mengundang venture capital dan para investor. Itu tidak hanya untuk Telkom, memang dibukakan, kesempatan itu dipersilahkan. Boleh ya mereka? Boleh, bahkan kita berharap banyak sih. Salah satu keuntungan bergabung dalam BDV nih Pak ya? Betul. Jadi tidak ada ikatan, kecuali yang tadi dikasih funding, itu memang ada ikatan di awal ya. Tapi selanjutnya Telkom pun kalau merasa bisa atau ada yang lebih banyak berminat dan merasa juga tidak bermasalah ya kita. Semakin menarik. Makin banyak kan semuanya, nggak mungkin semuanya juga Telkom gitu. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan mengenai Bandung Digital Valley, dan pemirsa tetaplah bersama kami. ICT4 Indonesia akan kembali usai selingan yang berikut ini. Cerita kehidupan adalah inspirasi untuk setiap